Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus bab 10 ayat 32 sampai dengan ayat 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk di dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Ada 2 hal yang patut diperhatikan dalam sebuah permintaan atau permohonan. Hal yang pertama adalah sikap meminta, dan hal yang kedua adalah tujuan permintaan. Dalam hal sikap meminta, seseorang atau kita harus tahu menempatkan diri. Sikap dan cara kita meminta atau memohon sangat menentukan apakah kita akan diberi atau tidak, mendapatkan atau tidak. Dalam hal tujuan meminta, kita perlu memiliki tujuan yang jelas dan realistis dalam memohon atau meminta segala sesuatu. Tentunya apa yang kita minta adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kita tidak bisa meminta pertolongan orang lain hanya untuk memenuhi kesenangan kita, tetapi kita meminta untuk suatu kebutuhan yang memang benar-benar kita butuhkan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama hari ini
kitab Putra Sirak menggambarkan kerinduan Israel akan peran Allah dalam hidup mereka. Dinilai dari cara mereka meminta, termasuk caranya benar. Mereka mengatakan, "Tuhan, dengarkanlah permohonan-permohonan hamba-hambamu." Dengan penuh kerendahan hati, mereka memohon kepada Allah Israel. Mereka menempatkan diri sebagai seorang hamba di depan Tuhan. Dan ini adalah cara termulia dalam meminta sesuatu kepada Tuhan atau juga kepada sesama. Dalam hal tujuan, mereka memohon segala sesuatu yang mereka butuhkan. Mereka meminta maaf dan pengampunan. Mereka memohon dipersatukan kembali, dan mereka memohon untuk kembali menetap di negeri asal mereka. Dalam bacaan Injil, kita belajar untuk tahu cara dan tujuan meminta segala sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, menunjukkan sebuah sikap kesombongan dalam memohon kepada Yesus. Mereka mengatakan, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan permohonan kami." Mereka tidak menunjukkan sikap kerendahan hati dalam meminta. Terkesan mereka memerintah, bukan memohon. Ternyata apa yang mereka minta adalah jabatan dan kedudukan yang istimewa. Mereka meminta jaminan dan kedudukan. Dan Yesus meluruskan tujuan permintaan tersebut, bahwa sebagai seorang pengikut Kristus, apa yang perlu diminta adalah kerendahan hati sebagai seorang pelayan. Karena mengikuti Tuhan adalah untuk melayani dan bukan dilayani. Kita perlu hanya meminta ketabahan dan sikap kerendahan hati untuk menempuh jalan-jalan sulit dalam melayani sesama. Dari kedua bacaan suci pada hari ini, kita bisa tahu bahwa jika tujuannya benar, maka permintaan kita pun akan benar. Namun jika tujuannya tidak benar, maka cara memintanya pun pasti tidak benar. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering berdoa memohon segala sesuatu kepada Tuhan, dan kita juga hidup dalam lingkup sosial di mana kita saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, sabda Tuhan mengingatkan kita untuk tahu menempatkan diri sebagai seorang manusia dan sebagai seorang utusan Allah. Sikap kerendahan hati sangat menentukan cara kita menjalani, dan cara kita berelasi juga sangat menentukan motivasi kita dalam menjalani hidup. Kita hanyalah seorang hamba dan memohon kepada Tuhan sesuatu yang oleh karenanya kita tidak meminta keistimewaan, karena Tuhan sendiri yang mempunyai hak untuk memberikan apa yang kita butuhkan, yakni jaminan hidup yang kekal. Dengarkanlah permohonan hamba-hambamu. Tuhan memberkati kita semua.